Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Masih tetap semangat? Walaupun pembelajarannya online harus tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu hidup rukun. Oke, kita lanjutkan pada materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu kalimat penolakan. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Nah, sebelum itu, mari kita amati gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, di situ kita lihat seperti lingkungan rumah yang sangat kotor dan kumuh, seperti tidak pernah dibersihkan. Lalu gambar yang kedua adalah gambar orang-orang yang sedang membersihkan lingkungan rumah agar bersih. Nah, dari kedua gambar ini, manakah gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Gambar yang mana? Betul, gambar yang kedua. Karena di situ orang-orang bekerja sama saling membantu membersihkan lingkungan rumah. Selanjutnya, perhatikan 4 gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, terlihat seseorang jatuh dari sepeda motor, tetapi tidak ada yang membantu. Gambar yang kedua, orang-orang bekerja sama untuk menambal jalan yang berlubang. Lalu gambar yang ketiga, terlihat orang-orang berkumpul untuk bermusyawarah. Dan gambar yang keempat, terlihat lingkungan yang sangat kotor. Di situ terlihat sampah yang menutupi selokan. Nah, dari keempat gambar berikut ini, manakah gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Hayo, gambar yang mana? Iya, gambar yang kedua. Lalu gambar yang mana lagi? Betul, gambar yang ketiga. Sudah paham ya? Nah, di sini silakan kalian menyimak dan mendengarkan teks di bawah ini. Kakak akan membacakan teks yang berjudul Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari teks tersebut kita tahu bahwa Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke dalam got. Bunyi kalimat penolakan yang diucapkan Udin adalah tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, setelah mengetahui apa itu kalimat penolakan dan bagaimana bunyinya, sekarang mari kita berlatih. Kamu menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke selokan. Kira-kira bunyi kalimat penolakan seperti apa yang dapat kamu berikan? Bunyi kalimat penolakannya bisa seperti ini. Tidak mau. Membuang sampah ke selokan dapat menyebabkan banjir. Atau seperti ini. Tidak membuang sampah ke selokan itu tidak baik karena dapat menyebabkan saluran air tersumbat. Atau bisa juga seperti ini. Tidak mau membuang sampah itu harus pada tempat sampah. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana bunyi kalimat penolakan? Kalau sudah paham, mari kita beralih pada materi yang
kedua. Materi yang kedua adalah karya mozaik. Apa sih karya mozaik itu? Karya mozaik adalah karya yang termasuk dalam seni rupa menempel. Mozaik dibuat dengan menempelkan bahan. Bahan tersebut berupa potongan-potongan benda seperti kaca, keramik, kertas, biji-bijian, dan daun. Bahan-bahan yang sudah tersedia kemudian ditempel sesuai dengan pola. Berikut ada beberapa contoh karya mozaik. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar bunga matahari yang ditempel dari kacang-kacangan seperti jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan kacang merah. Lalu ada lagi gambar kupu-kupu yang ditempel dari kacang kedelai dan kacang merah. Selanjutnya ada gambar buah mangga yang ditempel dari jagung dan kacang hijau dan kacang merah. Nah, setelah paham apa itu karya mozaik dan bagaimana bentuknya, sekarang kita berlatih lagi. Di sini bisa kita lihat ada 6 gambar. 3 gambar merupakan alat dan bahan untuk membuat mozaik, dan 3 gambar lagi merupakan hasil dari bahan-bahan untuk membuat karya mozaik. Kita pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Di sini gambar yang pertama di situ ada alat bahannya adalah kertas, ballpoint, lem, dan kacang-kacangan. Kira-kira gambar manakah yang sesuai dengan hasil dari alat dan bahan tersebut? Ya, gambar ketiga, gambar ikan. Ikan di situ ditempel dari kacang-kacangan. Lalu gambar yang kedua adalah pasir, kerang, lem, dan kertas. Kira-kira gambar manakah yang merupakan hasil dari alat dan bahan tersebut? Ya, gambar yang kedua. Di situ ada gambar UFO yang terbuat dari kerang dan pasir. Lalu gambar yang ketiga ada gunting, daun, ballpoint, dan kertas. Gambar yang tersisa adalah gambar yang pertama, yaitu gambar ikan dengan terbuat dari daun-daunan. Bisa dipahami ya adik-adik? Baiklah, kalau sudah paham, kita beralih pada materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dengan cara menyimpan. Kita simak contoh soal berikut ini. 372 ditambah 459. Berapakah hasilnya? Untuk mengetahui hasilnya, kita simak cara menghitung di bawah ini. 372 itu terdiri dari 300 ditambah 70 ditambah 2. Lalu 459 terdiri dari 400 ditambah 50 dan ditambah 9. Jika ditambahkan, maka didapatkan hasil 2 ditambah 9 sama dengan 11. 70 ditambah 50 sama dengan 120. Lalu 300 ditambah 400 sama dengan 700. 11 kita jabarkan lagi menjadi puluhan dan satuan, sehingga didapatkan angka 10 dan 1. 700 ditambah 120 ditambah 10
ditambah 1. Angka 10 kita pindahkan ke angka 10 kita jumlahkan pada angka 120. Maka didapatkan hasil 130. Lalu 130 kita jumlahkan pada 700. Maka didapatkan jumlah 830. Nah, sekarang tinggal yang satuan kita jumlahkan, maka didapatkan hasil total 831. Selanjutnya adalah pengurangan dengan cara meminjam. Kita lihat contoh soal berikut ini. 453 dikurangi 375. Berapakah hasilnya? Untuk mengetahui hasilnya, mari kita simak cara menghitung di bawah ini. 453 terdiri dari 400 ditambah 50 dan ditambah 3. Sedangkan 375 terdiri dari 300 ditambah 70 dan ditambah 5. Kita kurangkan bagian belakang, yaitu 3 dikurangi 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita pinjamkan 10 pada bagian 50, agar 3 dapat dikurangkan dengan 5. 50 dipinjam 10 menjadi 40. 10 pindah ke angka 3 menjadi 13. 13 dikurang 5, hasilnya adalah 8. Nah, setelah itu kita kurangkan bagian puluhan. 40 dikurangi 70 tidak bisa karena 40 lebih kecil dari 70. Maka kita pinjamkan 100 dari 400. 400 dikurangi 100 menjadi 300 dan yang 100 pindah ke 40 menjadi 140. 140 dikurangi 70, hasilnya adalah 70. Nah, lalu kita kurangkan bagian ratusan. 300 dikurangi 300 sama dengan 0. Lalu 70 ditambah 80 sama dengan 78. Hasil dari 453 dikurangi 375 adalah 78. Begitu ya. Nah, setelah mengetahui penjumlahan dengan cara menyimpan dan pengurangan dengan cara meminjam, sekarang kita berlatih lagi. Di sini ada 4 soal. Kita diminta untuk menentukan jumlah dan selisih dari kedua bilangan pada masing-masing soal. Soal yang pertama adalah 356 dan 344. Jumlah dari 356 dan 344 adalah 700 dan selisihnya adalah 12. Lalu soal yang kedua adalah 508 dan 192. Jumlah dari kedua bilangan tersebut adalah 700 dan selisihnya adalah 316. Lalu soal yang ketiga adalah 437 dan 227. Jumlah dari kedua bilangan tersebut adalah 664 dan selisihnya adalah 210. Lalu soal yang keempat adalah 189 dan 511. Jumlah dari kedua bilangan tersebut adalah 700 dan selisihnya adalah 322. Bisa dipahami ya adik-adik? Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Sampai bertemu di pembelajaran tematik selanjutnya.